Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fuel Fortifier, solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk Fuel Fortifier. Bukti Fuel Fortifier di masyarakat. Yakin nggak mau coba? Fuel Fortifier. Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. Fuel Fortifier adalah formula candi berteknologi nano. Fuel Fortifier beraksi dengan memecah molekul BBM. Link pembelian ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, setelah konten yang mereka dendam sama Syarifah ini, mereka dendam sama Baib ini karena sudah berpetualang katanya si Fakur Rokoba itu, nggak tahu gue, dia itu orang Sunda tuh kalau dari cara bicaranya ya, karena gue juga punya istri orang Sunda, sahabat-sahabat dari Sunda, Jawa Barat banyak ya. Jadi gue mau membuktikan kepada kalian bahwasanya nggak cuma Syarifah yang begitu gitu, maksud gue. Ya nggak cuma keluarga Habaib sama Syarifah. Di Indonesia ada nggak? Ini, bentar. Alasan kenapa orang Sunda dilarang menikah sama orang Jawa diawali perang Bubat. Berarti kan ada larangan itu. Ya, ada alasannya gitu. Nah, tapi yang dipermasalahkan oleh mereka Syarifahnya aja. Ya, kita baca dulu dikit ya. Buat anu aja nih, buat khazanah ilmu. Bahwasannya setiap keluarga perempuan itu berhak menentukan calon menantu. Boleh. Gak cuma Syarifah. Kalau yang ditolak Syarifah dimusuhi Habaib semuanya sampai masalah leluhurnya digas juga, tolol. Ya, cari yang mau sama lu gitu. Kalau banyak ditolak itu ngaca gitu. Gue juga pernah ditolak. Ditolak jangan putus asa lah. Tunjukkan sama yang nolak. Sekarang bini gue 2 gitu. Sementara lagi bisa 3 insya Allah. Amin. Nih, kenapa orang Sunda dilarang menikah sama orang Jawa? Merupakan pertanyaan yang kerap mengemuka atas pantangan orang Sunda yang sempat dipegang teguh secara turun-temurun dan berabad-abad. Hello, nggak cuma Syarifah. Woi, tentu tidak ada asap kalau tak ada api. Pepatah ini menjadi pintu masuk untuk menguak alasan kenapa orang Sunda dilarang menikah sama orang Jawa atau sebaliknya. Pantangan itu berawal dari sebuah peristiwa besar yang terjadi di sekitar abad ke-14, yakni Perang Bubat. Perang tak seimbang antara kerajaan Sunda dengan Majapahit. Perang tersebut dirasa sangat menyakitkan dan membekas bagi orang Sunda selama berabad-abad. Muncullah mitos jika orang Sunda tetap menikah dengan orang Jawa, maka tidak akan langgeng. Nah, ini terjadi nih. Lalu seperti apakah Perang Bubat itu? Berikut Perang Bubat versi Sunda, sehingga menjadi alasan kenapa orang Sunda dilarang menikah sama orang Jawa yang dirangkum dari berbagai sumber. Nah ini, urusannya pernikahan juga nih kayaknya. 1. Pinangan. Perang Bubat berawal dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk
Sri Raja Sanagara dengan Dyah Pitaloka Cita Resmi, putri Raja Sunda Prabu Linggabuana. Kan pernikahan juga. Hayam Wuruk Raja Majapahit memutuskan untuk mengambil putri Citra Rasmi, juga dikenal sebagai Pitaloka, sebagai istrinya. Dia adalah putri Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dari Kerajaan Sunda. Tradisi menggambarkannya sebagai gadis dengan kecantikan luar biasa. Patih Madu, seorang mak comblang dari Majapahit, diutus ke kerajaan untuk meminangnya. Senang dengan lamaran dan melihat kesempatan untuk membina aliansi dengan Majapahit, kerajaan terkuat di wilayah itu, Raja Sunda memberikan restunya dan memutuskan untuk menemani putrinya ke Majapahit untuk pernikahan. Duh, lihat tuh. Restu itu penting. Lah masa anak raja mau dipinang sama ini? Nah, terus marah. Wah, tolol lu Faku, ini yang namanya Faku ini tolol. Makanya ini belajar biar nggak tolol gitu ya, biar ada cerdas dikit gitu. Nggak cuma Syarifah ini. Pada tahun 1357 Raja Sunda dan keluarga kerajaan tiba di Majapahit setelah berlayar melintasi Laut Jawa dengan armada 200 kapal besar dan 2000 kapal kecil. Keluarga kerajaan menaiki kapal Juk bahasa Jawa, Jong Sasanga Wangunan dengan 9 lantai dan mendarat di pelabuhan Ujung Galuh. Belayar ke daratan melalui Sungai Berantas dan tiba di pelabuhan Sungai Canggu. Rombongan kerajaan kemudian berkemah di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit, dan menunggu upacara pernikahan. Nah, udah jadi lamarannya, restu itu direstui ya. 2. Pengepungan. Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit, melihat acara tersebut sebagai kesempatan untuk menuntut penyerahan Sunda ke kerajaan Majapahit dan bersikeras bahwa alih-alih menjadi Ratu Permaisuri dari Majapahit, sang putri harus ditampilkan sebagai tanda penyerahan dan diperlakukan sebagai selir Raja Majapahit belaka. Raja Sunda marah dan terhina oleh permintaan Gajah Mada dan memutuskan untuk pulang serta membatalkan pernikahan kerajaan. Namun Majapahit menuntut tangan putri Sunda dan mengepung perkemahan Sunda. Akibatnya terjadi pertemuan kecil di alun-alun Bubat antara tentara Majapahit dan keluarga kerajaan Sunda untuk mempertahankan kehormatan mereka. Itu tidak seimbang dan tidak seimbang karena pesta Sunda sebagian besar terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat negara, dan bangsawan, disertai oleh pelayan dan pengawal kerajaan. Jumlah rombongan Sunda diperkirakan kurang dari 100 orang. Di sisi lain, penjaga bersenjata yang ditempatkan di ibu kota Majapahit di bawah komando Gajah Mada diperkirakan berjumlah beberapa ribu pasukan bersenjata dan terlatih. Rombongan Sunda dikepung di tengah alun-alun Bubat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa orang Sunda berhasil mempertahankan alun-alun dan menyerang balik pengepungan Majapahit beberapa kali. Namun seiring berjalannya hari, orang Sunda kelelahan dan kewalahan. Meski menghadapi kematian tertentu, orang Sunda menunjukkan keberanian dan kesatria yang luar biasa. Satu persatu semuanya jatuh. Nah itu, ini si Fakurokoba ini kan kayaknya orang Sunda juga nih. Aduh, lu gimana sih? Baca sejarah lu. 3. Raja Sunda tewas dan ritual bunuh diri. Raja Sunda tewas dalam duel dengan seorang jenderal Majapahit serta bangsawan Sunda lainnya. Dengan hampir semua pihak kerajaan Sunda dibantai dalam tragedi itu. Tradisi mengatakan bahwa putri yang patah hati bersama dengan semua wanita Sunda yang tersisa, mereka mengambil nyawanya sendiri untuk membela kehormatan dan martabat negaranya. Ritual bunuh diri oleh para wanita dari kelas ksatria prajurit setelah kekalahan kaum laki-laki mereka seharusnya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka serta untuk melindungi kesucian mereka daripada menghadapi kemungkinan penghinaan melalui pemerkosaan, penaklukan, atau perbudakan. Apakah benar atau entah benar atau tidak, setelah peristiwa itu karir Gajah Mada terus merosot hingga akhir hayatnya pada 1364. Demikian pula dengan kerajaan Majapahit yang terus mengalami kemunduran. Ditambah dengan meninggalnya Hayam Wuruk pada 1389. Peristiwa itulah menjadi alasan kenapa orang Sunda dilarang menikah sama orang Jawa meski hanya sekedar mitos, namun masih saja ada orang yang memperdayainya. Tetapi tidak sedikit pula yang sudah menikah dan hidup langgeng. Nah iya, santuy aja gitu. Nih ada nih. Dan ini yang gua baca ini masih Sunda-Sunda dulu nih. Karena si Fakurokoba ini kayaknya Sunda juga gitu. Ya, dan ada juga nih, gue ngumpulin artikel-artikel ini supaya buat bukti gitu, bukan hanya Syarifah. Nih, 3 suku di Indonesia ini dilarang dan pantang untuk menikah. Apa penyebabnya? Nggak cuma Sunda. Nggak cuma Sunda. 3
Pernahkah Anda mendengar pernikahan suku yang dilarang dan pantang untuk menikah? Meskipun mitos ini tak banyak yang percaya, namun tak sedikit pula orang yang mempercayainya. Bagi sebagian orang, pernikahan antar suku tertentu tersebut diyakini menjadi pernikahan yang nantinya tidak langgeng. Jika dipaksakan untuk menikah, konon akan terjadi beberapa malapetaka. Mitos ini pun sudah banyak berkembang di masyarakat luas. Jadi ada lantas suku di Indonesia apa saja yang dilarang dan pantang untuk menikah. Berikut ini ulasannya. Pernikahan suku Batak dengan suku Jawa. Batak dan Jawa. Mitos pernikahan suku di Indonesia yang dilarang dan pantang untuk menikah, yaitu pernikahan suku Batak dan dengan suku Jawa. Mitos ini dilihat dari karakter masing-masing suku, di mana suku Batak dikenal memiliki watak keras dan belak-belakan, sedangkan suku Jawa dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Inilah yang membuat kedua suku tersebut apabila menikah akan sangat bertolak belakang. Tak hanya itu, suku Batak saat pernikahan sangat memperhatikan marga di mana biasanya mengikuti garis keturunan ayahnya. Batak juga mikirin marga gitu. Tapi yang dibahas sama mereka Syarifah sama Habaib. Orang kalau hatinya udah buhut udah begitu. Tak hanya itu, suku Batak saat pernikahan, tidak. Apabila seorang Batak menikah dengan perempuan di luar Batak, maka harus diadakan pesta adat pemberian marga agar keturunannya kelak dapat berperan dalam adat. Tuh. Selain itu, mitos pernikahan antara kedua suku ini dilarang karena adanya perspektif jika suku Batak identik dengan agama Kristen, sedangkan suku Jawa mayoritas beragama Islam. Padahal juga banyak Batak yang Muslim, tapi ya ini adat. Pernikahan suku Jawa dan Sunda sudah kita bahas tadi ya. Pernikahan suku Sunda dengan suku Minang, nggak boleh juga. Mitos larang pernikahan suku Indonesia juga berlaku antara suku Sunda dengan suku Minang. Kedua suku ini identik suka berfoya-foya dan matre. Bahkan ada yang menyebut jika orang Minang itu dianggap pelit. Apabila kedua suku ini menikah, maka akan menimbulkan persepsi keuangan yang cenderung tidak stabil. Seperti yang diketahui, apabila suku Minang menganut sistem matrilineal, di mana setiap anak yang lahir dari suku Minangkabau akan mengikuti suku ibunya, bukan ikut bapaknya kalau yang Minangkabau. Suku Minang juga menganggap jika pernikahan satu suku adalah pernikahan yang ideal. Mereka juga percaya apabila sistem yang mereka anut akan lebih terjaga dan jika tidak ada campur tangan dari luar suku. Masyarakat Minang juga memiliki ketakutan apabila laki-laki menikah dengan wanita di luar suku Minang akan putus obor adat mereka. Dan nggak cuma itu, nggak perlu dibaca semua ya. Nah, pernikahan suku-suku di Minangkabau, pernikahan sesuku pada Melayu, banyak sayang, banyak. Tapi ya ini sebuah khazanah ilmu aja. Orang-orang tolol itu hanya membahas Syarifah. Kenapa? Karena memang hatinya sudah penuh dengan kebencian mungkin. Makanya mudah-mudahan aja lah. Udah nggak usah benci gitu kalau ditolak Syarifah. Nggak cuma Syarifah kok yang begitu. Suku-suku di Indonesia juga ada larangan pernikahan kok. Dan masing-masing boleh meyakini keyakinannya. Jangan lu larang-larang. Lu yakin lu baik. Lu yakin lu ganteng. Lu yakin lu bisa ngidupin. Tapi kalau keluarga perempuannya nggak yakin ya terima aja gitu. Jangan maksakan keyakinan. Kalian orang-orang yang suka memaksakan keyakinan kayaknya ya. Nih suku-suku ada. Kalau mereka meyakini itu kita mau bilang apa? Itu masalah keyakinan sayang. Jangan ada kebencian begitu. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan deh, jangan. Nih gua buktiin. Nggak cuma Syarifah kok. Umrah reguler. Tar Jakarta, bulan September. Perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada
ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا منتقم آمين يا رب العالمين.